Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di halaman rumah. Dan dimana pada bagian halaman dan emperan rumah ya, itu penuh dengan tanaman hias. Namun meskipun banyaknya tanaman hias seperti ini ya, cukup banyak jenis tanaman hias. Di sini saya tidak mengalami kerepotannya ketika harus merawat tanaman-tanaman hias saya, dan bagaimana juga jenis-jenis tanaman hias tersebut itu ketika melakukan penyiraman juga berbeda ya, tidak sama antara tanaman hias begonia, keladi, peperomia watermelon, dan juga aglonema dan beberapa jenis tanaman hias lainnya. Dan tidak hanya pada bagian bawah ya jenis tanaman hiasnya ataupun koleksinya, namun di bagian pagar ataupun tembok juga di sini ada beberapa jenis tanaman hias yang saya tempel agar keadaannya menjadi berisi dan terlihat lebih asri ya. Dan kemudian pada bagian pot gantung di sini juga ada beberapa, di antaranya ada begonia strawberry, kemudian ada lipstick, dan di bagian ujung sana itu ada tanaman hias sirih juga sukulen. Dan kemudian pada bagian halaman di sini setengahnya saya cor seperti ini, dan setengahnya juga masih saya biarkan rumput-rumput seperti ini ya, biar masih terlihat asri. Dan kemudian pada bagian halaman luar sana itu ada beberapa tanaman hias strawberry. Kemudian pada bagian belakang sana itu ada beberapa tanaman hias bougainville sama puring. Juga di bagian tengahnya di situ ada tanaman hias waru variegata yang sudah rimbun banget ya, dan warnanya cantik banget. Dan bagaimana juga saya menempatkan tanaman-tanaman hias saya yang khususnya jenis-jenis tanaman hias daun, seperti ada tanaman hias peperomia yang saya taruh paling ujung sana, kemudian ada keladi juga, kemudian ada tanaman hias aglonema, juga ada tanaman hias begonia dan beberapa jenis tanaman hias lainnya, ada syngonium juga di pojok sana. Di sini saya taruh pada bagian emperan rumah ya, yang secara tidak langsung itu tidak terkena panas ataupun hujan, namun hanya beberapa saat saja, sekitar sudah mulai masuk jam 12 ya, itu baru terkena cahaya matahari. Dan ketika hujan pun aman ya, karena hanya terkena cipratan-cipratan air saja, jadi kondisi daunnya ini tidak rusak. Dan saya memiliki alasan kenapa tanaman-tanaman hias saya ini ditaruh pada bagian yang tidak terkena hujan ataupun panas secara langsung ya. Karena apabila jenis tanaman hias seperti tanaman hias daun-daun ini seperti ini ya, aglonema, keladi, dan begonia juga, dan juga ada tanaman hias peperomia itu, dan hampir semua jenis tanaman hias ya, kecuali tanaman-tanaman hias seperti puring ataupun bougainville ataupun miana, memang ketika terkena hujan dan panas itu, maka dampak terburuknya atau dampak paling mudah itu rusak pada bagian daunnya, sehingga saya mengusahakan untuk menempatkan pada bagian tanaman-tanaman tersebut itu di area yang benar-benar teduh. Dan langsung saja ya, saya bakalan melihat beberapa tanaman-tanaman hias saya. Di bagian rak sini ini ada beberapa jenis tanaman hias aglonema. Kemudian di bagian teras depan di sini ada 3 rumpun tanaman hias aglonema Big Roy. Dan di sini saya lantainya ini masih biasa ya, masih biasa sekali. Namun di sini saya memang berusaha untuk selalu membersihkan pada bagian sela-sela dalam juga, agar terlihat menjadi lebih indah ya ketika bersih ya. Dan kemudian di sini juga ada 2 rak yang saya taruh pada bagian samping ataupun sebelah di teras ini ya. Ini ada beberapa jenis tanaman hias pada bagian atas. Di situ ada tanaman hias syngonium, ada anthurium juga, anthurium Mickey Mouse, ada suplir, juga ada tanaman hias calathea yellow fuchsia sama ornata batik, juga ada triostar, juga ada tanaman hias syngonium, ini albo, kemudian yang ini pink, ada juga yang sebutnya Singapura.
Dan kenapa saya menaruh tanaman hias Syngonium yang variegata ya, untuk jenis tanaman, kebetulan saya memiliki tanaman hias variegata ini cuman ini satu. Saya taruh pada bagian atas dengan alasan karena ketika tanaman hias yang jenis variegata ya, jika ditaruh pada bagian bawah ataupun yang gampang terkena hujan, maka bagian variegatanya ini mudah sekali untuk rusak. Jadi saya taruh pada bagian atas agar tidak begitu terkena air ya. Dan di sini saya ketika melakukan penyiraman pun saya tidak tadahkan kepada bagian daunnya, namun pada langsung media tanamnya. Dan untuk jenis-jenis tanaman ini saya lakukan penyiraman setidaknya 2 hari sekali. Namun berbeda lagi dengan tanaman hias begonia. Di sini kebetulan saya memiliki beberapa pot tanaman hias begonia Marmaduke. Dan untuk penyiraman terhadap tanaman hias begonia, di sini saya lakukan 3 hingga 4 hari, ataupun melihat kondisi pada bagian media tanamnya itu benar-benar sudah terlihat kering ya. Karena bahwa tanaman hias begonia ini ketika terlalu disiram ya, ini juga akan berdampak buruk pada bagian batangnya, mudah sekali untuk membusuk. Dan kemudian pada bagian bawahnya di sini saya taruh tanaman hias Syngonium. Dan untuk jenis tanaman hias Syngonium sendiri, untuk penyiramannya agak bebas ya, agak bebas. Yang penting memang benar-benar tanaman hias itu sudah benar-benar tumbuh ya, sudah benar-benar tumbuh seperti ini. Sebenarnya mau sehari 2 kali ataupun sehari sekali ataupun bahkan hingga 2-3 itu baru dilakukan penyiraman, asalkan medianya juga masih terlihat basah, ini akan sangat aman sekali. Di sini saya memiliki tanaman hias, ada Syngonium auritum ataupun kelinci, kemudian juga ada tanaman hias Syngonium podophyllum hijau, juga ada tanaman hias Maria Alusen, ada tanaman hias Syngonium Maria, ini yang Merry Christmas ya, ini yang Merry Christmas. Kemudian ada Mango Illusion. Kemudian juga ada tanaman hias Syngonium Monshine ataupun putih. Dan di sini meskipun saya menggunakan tatakan tanaman hias ini dari rak kayu dan tanpa saya cat, namun setidaknya tampilannya itu menjadi rapi ya, untuk menempatkan tanaman-tanaman hias saya. Dan kemudian pada bagian sisi terasnya di situ ada beberapa jenis tanaman hias. Di sini juga menggunakan rak kayu tanpa saya cat. Di bagian bawah di situ ada tanaman hias, ada Aglonema Snow White, dan kemudian pada bagian atas di sini ada tanaman hias Aglonema ya, Aglonema Dona Carmen. Kemudian juga ada tanaman hias Aglonema Snow White. Kemudian juga ada tanaman hias Aglonema Golden Panama. Juga ada tanaman hias Aglonema Big Papa. Dan juga ada tanaman hias Aglonema Cosin Chameleon. Jadi terlihat cantik dan rapi ya, meskipun dengan menggunakan rak-rak yang sederhana seperti ini. Dan kemudian pada bagian sisi sini, di sini juga saya menggunakan papan dari kayu yang sederhana untuk menaruh beberapa jenis tanaman hiasnya. Dan di bagian teras, di sini ada 3 rumpun tanaman hias Aglonema Vicroy yang sebagai penyangganya saya menggunakan papan yang seperti itu ya. Dan satunya ini sebenarnya tempat duduk di dapur, saya gunakan juga agar terlihat serasi saja dan agar terlihat menjadi tampilan yang lebih menarik dan rapi. Dan di sini ada 3 sap ya, ada 3 sap. Di situ menggunakan papan kayu yang sederhana yang bekas, kemudian saya manfaatkan untuk menaruh tanaman-tanaman hias Aglonema saya. Ada beberapa jenisnya pada bagian sisi sini ya.
Seperti di sini ada tanaman hias, ada Aglonema cosin. Kemudian pada bagian sisi sini, ini ada tanaman hias Aglonema, ada Venus, ada Bikroy hijau. Kemudian juga ini ada tanaman hias Aglonema Chiang Mai, ada tanaman hias Aglonema Gatut Kaca, ada Aglonema Bikroy yang mutasi merah. Kemudian juga ada tanaman hias Aglonema lipstick. Kemudian di sini ada Aglonema, ini saya tidak tahu ID-nya ya, yang ini. Kemudian juga ada tanaman hias Aglonema Serena. Ini ada tanaman hias Aglonema Dona Santi, Black Santi. Yang membedakan pada Dona Carmen adalah pada bagian warnanya jelas berbeda sekali. Untuk Dona Santi ini ya, ini lebih warna hijau. Dan kemudian di sini juga saya belum tahu ya, ini ID-nya apa, Aglonema apa. Kalau ada yang tahu, ini saya bisa dikasih tahu ya, ini ID-nya apa. Ini banyak sekali terlihat, namun saya memang benar-benar belum bisa tahu ID-nya. Dan juga ada tanaman hias, ada Aglonema Venus, juga ada Heng-Heng. Cantik banget ya, ini sudah mulai bermutasi cantik seperti ini. Dan untuk media tanam yang saya gunakan juga berbeda-beda ya, antara tanaman hias keladi, begonia, dan juga Aglonema. Untuk jenis tanaman hias Aglonema, di sini saya menggunakan kristal dengan campuran tanah. Yang ukuran tanahnya itu hanya 3, dan untuk kristalnya itu 1 perbandingannya. Sedangkan untuk tanaman hias begonia, di situ saya hanya menggunakan media tanam tanah dengan sedikit kristal. Perbandingannya tidak sama seperti tanaman hias Aglonema. Dan kemudian pada bagian sisi atas ini, di sini ada tanaman hias, ada Aglonema Red Anjamani, kemudian ada Cosin Chameleon, juga ada tanaman hias Aglonema Suxom ya, juga Cosin, juga ada tanaman hias Dut Anjamani. Dan kemudian di bagian sini ini ada beberapa tanaman-tanaman hias Aglonema engkelan, ini masih baby ya, ukurannya masih kecil-kecil sekali. Dan saya memang suka merawat tanaman-tanaman hias saya. Karena ketika pertumbuhan tanaman-tanaman hias saya itu bisa terlihat dengan cukup baik, maka di titik situ ya, di situ saya merasa sangat bahagia sekali dan merasa berhasil untuk menaklukkan tanaman hias tersebut. Dan juga pada bagian sini, di sini ada 2 pot tanaman hias Anthurium bunga flamingo. Ukurannya udah gede-gede ya. Juga ada tanaman hias, ada lemon centong, warnanya bagus banget. Dan juga ada tanaman hias janda bolong, ini jenisnya Acuminata. Di sini saya hanya menggunakan pipa peralon seperti ini ya, karena sebenarnya pada bagian akar dari tanaman janda bolong ataupun ini ya, di tanaman rambat itu ada lapisan lilin. Jadi fungsinya pada pipa peralon ini hanya sebagai penyangga saja, karena pada akar tersebut itu sudah bisa menempel ya, meskipun tidak menggunakan tulus dari sabut kelapa ataupun dari kain. Dan kemudian di sini ada beberapa jenis tanaman hias keladi. Saya kumpulkan menjadi satu tempat ya di sini agar perawatannya itu lebih mudah. Ada beberapa jenisnya, seperti di sini ada tanaman hias, ada keladi hybrid. Kemudian ada Lansworton, ada keladi wayang. Kemudian ada redbone, ada joker juga, ada gingerland, ada pink love, ada red star, kemudian ada baret, ada tisu, ada Miryani, dan ini sepertinya red spider. Kemudian ada arcasiat ataupun butterfly. Di sini media tanam yang saya gunakan untuk keladi ini hanya menggunakan tanah
dengan alasan agar pada bagian batang tanaman keladi tersebut lebih kokoh. Dan pastikan ya, untuk menjadikan tanaman hias keladi ini benar-benar rimbun, ini jangan sering-sering dibongkar ketika untuk budidaya. Ketika akan dijadikan sebagai hiasan saja di rumah, ketika masuk ke masa dorman itu jangan dilakukan pembongkaran ya, karena bisa membuat pada bagian tanaman tersebut malah lebih rusak. Namun ketika mau dilakukan perbanyakan ataupun budidaya itu nggak masalah ya, itu berbeda lagi. Dan kemudian di sini saya mempunyai beberapa tanaman hias peperomia. Di sini ada tanaman hias peperomia watermelon. Di sini saya memiliki sekitar 27 pot. Kemudian juga ada tanaman hias, ada peperomia belimbing, ada peperomia raindrop juga, dan juga ada tanaman hias peperomia silver kerut. Kemudian juga ada tanaman hias peperomia, ini ada yang sebutnya pink lady, namun saya lebih sebutnya ke yang variegata ya, cantik banget. Dan di sini saya melakukan penyiraman terhadap tanaman-tanaman hias peperomia saya. Ini setidaknya 1 hari sekali ya, ketika sudah memang rimbun seperti ini. Dan untuk media tanam yang saya gunakan di sini, saya juga hanya menggunakan media tanam tanah karena tidak beresiko. Karena tanaman peperomia watermelon ini memiliki batang yang tidak begitu kuat ya, hampir sama seperti begonia. Jadi saya cari amannya saja. Sebenarnya untuk menggunakan pupuk tambahan ataupun sekam itu juga sangat bisa, namun difermentasikan dulu ya. Bisa semua digunakan asal difermentasikan juga. Dan di sini peperomia watermelon saya ini ditaruh di tempat yang paling teduh ya, di antara tanaman-tanaman hias lainnya, dengan alasan karena memang untuk jenis tanaman hias peperomia ini paling suka berada di area yang benar-benar teduh. Ketika terkena cahaya matahari juga hanya terkena biasan saja untuk mendapatkan warna daunnya itu tetap terlihat segar. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias, yang pastinya jenis tanaman hias yang berbeda itu juga pastinya berbeda perawatannya ya, apalagi penggunaan media tanam dan penyiramannya. Yang pastinya ketika semuanya juga ada perawatan, pasti akan menjadikan pertumbuhan tanaman hias itu lebih baik ya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.